dalam pilkada serentak besok, yang paling penting itu adalah di jejaring. Jadi, kalau kamu menguasai jejaring, peluang kamu menang itu besar. Tapi kalau kamu menunggu pilpres dan pileg, jejaring itu akan sangat kecil kemungkinan bisa kamu bangun. Karena mungkin itu sudah dimiliki oleh orang lain. Nah, jadi jalur independen peluangnya sangat besar, tapi kamu memang harus ikhlas berinvestasi sejak awal agar kamu bisa mendapat tim-tim yang handal untuk mendukung kamu. Nah, dalam diskusi kita, tim-tim handal ini kalau misalnya kamu maju pilkada di level gubernur, itu akan jadi murah. Memang modal awal di depan itu lumayan. Tapi kan nanti jejaring, data, segala macam itu bisa kamu transaksikan kepada kawan-kawan yang mau maju pileg, kawan-kawan yang mau maju pilkada di level kabupaten dan kota. Sehingga nanti itu sinerginya itu malah menguntungkan kawan-kawan yang maju di level gubernur kalau dia menguasai jejaring lewat jalur independen ini sejak awal gitu. Halo teman Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Kembali lagi bersama saya Putri dan rekan saya Risma. Pada kesempatan kali ini akan membahas tema peluang kandidat independen di pilkada serentak. Bisa nggak menjelaskan sedikit tentang kandidat independen ini? Baik, seperti yang kita tahu Putri, biasanya dalam momentum pilkada itu ada yang namanya kandidat yang didukung oleh parpol dan kandidat yang didukung yang tanpa didukung oleh parpol atau biasa kita sebut dengan kandidat independen. Nah, tapi kemudian soal peluangnya seperti apa, apalagi dalam momentum pilkada serentak ini, kita akan bertanya langsung pada ahlinya. Kita akan berdiskusi bersama dengan konsultan politik Citra Indonesia yang akan memberikan kita pemaparan bagaimana sebetulnya peluang independen dalam pilkada serentak mendatang. Bagaimana Pak Yato? Bisa mungkin dijelaskan? Seperti video-video kita sebelumnya, kita menaruh kepercayaan lebih buat kandidat-kandidat yang maju lewat jalur independen. Nah, belakangan dengan diskusi-diskusi internal Citra Indonesia, kita semakin melihat betapa peluang itu sangat nyata. Kenapa? Ternyata rata-rata kandidat itu sekarang jelas mereka menunggu pilpres, mereka menunggu pileg. Dan sebagai menunggu pilpres dan pileg ini, mereka berinvestasi di parpol-parpol. Nah, ketika mereka berinvestasi di parpol, artinya mereka menunggu hasil pileg. Setelah pilpres, pileg, mereka menunggu hasil pileg. Jadi hitungan Citra Indonesia praktis kalau mereka maju lewat jalur parpol, mereka hanya punya waktu 3 bulan, 4 bulan untuk bertarung sampai pencoblosan di hari H. Nah, yang lebih fatal lagi, teman-teman yang berinvestasi lewat parpol ini, mereka menganggap bahwa ini peluang untuk testing the water. Mereka melihat seberapa besar dukungan voters kepada mereka. Kemudian juga mereka berkeyakinan bahwa investasi di parpol itu akan memberikan perahu yang utuh kepada mereka untuk diusung sebagai kandidat. Padahal perahu yang utuh itu hanya fata morgana. Kenapa? Satu, mereka masih mendukung hasil pileg. Artinya konfigurasi kursi hari ini bisa berbeda, bisa sangat berbeda dengan hasil pileg yang akan datang. Nah, kemudian konfigurasi kursi-kursi ini hampir tidak pernah atau jarang sekali satu parpol bisa mengusung satu perahu, bisa komplit satu perahu, berarti mereka berkoalisi. Nah, kalau mereka berkoalisi, setiap parpol itu sudah mendapat investasi dari kandidat masing-masing, bagaimana dia bisa maju sebagai calon dari koalisi itu. Misalnya, kalau saya sudah berinvestasi di partai X, saya yakin dong dengan investasi saya partai X akan memberikan rekomendasi mendukung pada saya. Tapi begitu dia berkoalisi dengan parpol Y, ternyata parpol Y sudah memiliki komitmen dengan Putri. Jadi nanti baru koalisi dua partai saja sudah rusuh. Bahwa yang satu pengen mengusung saya, yang satu pengen mengusung Putri, belum nanti kalau misalnya dia perlu 3 parpol atau 4 parpol untuk berkoalisi mendukung menjadi satu perahu. Nah, ini akan menimbulkan kekecewaan, karena bukan apa-apa, saya mau berinvestasi di parpol itu kan karena saya pengen jadi yang nomor 1 untuk diusung jadi kandidat. Kalau usung nomor 2 nunggu dong, nanti kita kan nomor 2, kita akan melihat yang nomor 1 yang lebih gagah yang mana. Atau kekuatan masyarakat lebih kemana, kan seperti itu. Nah, jadi dari segi waktu yang lewat parpol itu waktunya sangat mepet, kemudian dari segi konfigurasi
kursi yang akan mengusung dia menjadi perahu itu akan berbeda hasil pileg nanti dengan yang ada hari ini. Jadi itulah mengapa Citra Indonesia dengan sangat confidence mengatakan apabila dia lewat jalur independen, dia punya peluang menang asal kerja dari sekarang. Ini udah lewat 24 bulan, jadi kita punya waktu sekarang masih sekitar 18 bulan. Ini masih cukup waktu, karena Citra Indonesia mengatakan kerja yang ringan itu adalah minimal 18 bulan, 1,5 tahun sebelum pencoblosan. Nah, kalau dia 1,5 tahun sebelum pencoblosan, kan artinya kita bisa bekerja di sekitar bulan Maret, bulan April 2023 itu udah harus. Nah, bekerja itu pun kan kalau lewat jalur independen itu kan harus pengumpulan dukungan dari KTP. Nah, itu juga jangan asal kawan-kawan yang lewat jalur independen ini asal kumpul. Dia juga harus bisa membangun infrastruktur yang bisa memverifikasi kartu KTP yang dikumpulkan, sehingga kartu-kartu yang dikumpulkan itu memang valid. Hasil verifikasi internal mereka. Verifikasi itu nggak cukup sekali biar lebih kokoh validitas KTP yang mereka terima. Itu perlu dukungan aplikasi, perlu dukungan hardware juga gitu. Selain software, hardware segala macam itu perlu dipersiapkan. Nah, saya pernah ketemu dengan salah satu petinggi partai politik. Iya Yanto, betul yang kamu omongkan. Kalau lewat jalur independen itu peluang menang itu lebih besar. Cuma jangan kamu anggap sederhana karena itu biayanya juga besar. Harus melakukan pendekatan kepada KPU juga, harus terjun ke masyarakat meminta KTP, membangun jaringan dan sebagainya. Dan saya pikir ya kalau mau menang memang harus bekerja serius dari jauh-jauh hari dengan langkah-langkah yang terukur dan terencana. Nah, lebih baik kita bekerja pasti untuk meraih kemenangan daripada kita bekerja menunggu-menunggu waktunya mepet dan akhirnya kondisi kita bertarung di pilkada itu tidak ubahnya dengan sebuah perjudian. Itulah kira-kira. Baik. Banyak pihak berbicara bahwa ragu untuk melakukan untuk maju dalam pilkada sebagai independen karena mungkin mereka merasa tidak punya mesin partai, atau mungkin tadi Bang Yanto juga sudah sempat menyinggung bahwa mungkin kos yang akan dikeluarkan juga jauh lebih besar. Tapi dengan situasi pilkada serentak 2024 mendatang, kenapa kemudian kita bisa mengatakan bahwa Citra Indonesia berani berbicara bahwa independen itu adalah seksi? Ya, independen seksi itu karena dia akan lebih kokoh. Orang-orang yang akan mendukung dia sudah terverifikasi. Orang-orang dia sudah terlihat dengan tahapan yang tadi. Jadi by name, by address-nya jelas. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi siapa orang-orang yang bisa kita andalkan yang piawai bergerak dalam kegiatan-kegiatan pilkada. Dan jangan lupa Risma, nanti kalau mereka menunggu hasil pileg, itu rata-rata orang teman-teman jejaring itu nanti sudah terambil oleh kawan-kawan parpol, terambil oleh kawan-kawan yang ikut pileg, mungkin juga terambil oleh kompetitor-kompetitor calon kepala daerah ini. Jadi nanti kalau mereka menunggu perahu dari parpol, dikhawatirkan besar kemungkinan jejaring mereka adalah jejaring sisa-sisa yang mungkin adalah orang-orang yang tidak handal untuk mengelola kegiatan pilkada, kegiatan kampanye pilkada. Nah, memang kelemahan dari independen adalah kandidat itu jauh-jauh hari sudah keluar uang duluan. Keluar uang duluan ini bikin ketar-ketir. Karena apa? Karena takut dalam tanda petik dalam proses itu dia dipalakin. Ada masyarakat datang minta proposal, kemudian ditipu oleh tim suksesnya sendiri. Semacam itu, banyak kekhawatiran. Tapi percaya saja, dalam pilkada serentak besok, yang paling penting itu adalah di jejaring. Jadi, kalau kamu menguasai jejaring, peluang kamu menang itu besar. Tapi kalau kamu menunggu pilpres dan pileg, jejaring itu akan sangat kecil kemungkinan bisa kamu bangun. Karena mungkin itu sudah dimiliki oleh orang lain. Nah, jadi jalur independen peluangnya sangat besar, tapi kamu memang harus ikhlas berinvestasi sejak awal agar kamu bisa mendapat tim-tim yang handal untuk mendukung kamu. Nah, dalam diskusi kita, tim-tim handal ini kalau misalnya kamu maju pilkada di level gubernur, itu akan jadi murah. Memang modal awal di depan itu lumayan. Tapi kan nanti jejaring, data, segala macam itu bisa kamu transaksikan kepada kawan-kawan yang mau maju pileg. Kawan-kawan yang mau maju pilkada di level kabupaten dan kota. Sehingga nanti itu sinerginya itu
malah menguntungkan kawan-kawan yang maju di level gubernur kalau dia menguasai jejaring lewat jalur independen ini sejak awal gitu. Karena ketika misalnya ada satu calon gubernur dianggap kuat, jejaringnya kuat, di mana-mana suara dia bisa muncul, calon-calon di kabupaten dan kota itu kan akan tertarik, akan tergerak. Wah, lebih baik saya bergabung ke kandidat gubernur itu saja, wong dia sudah banyak dukungan. Jadi dia bisa terasosiasikan antara keinginan dia di kabupaten dengan keinginan calon gubernur yang sudah bekerja jauh-jauh hari itu. Nah, itu memudahkan, meringankan calon gubernur, tapi memang dia harus dari awal dia mau berinvestasi. Dan hampir semua rata-rata kandidat-kandidat pilkada itu nggak mau investasi besar di awal. Mereka menunggu, siapa tahu peluang ini. Tapi percayalah, tunggu sampai last minute pun, dan ketika kamu menganggap peluangmu kecil, kamu tetap akan terjun. Karena pikiran itu sudah menghantui dirimu berbulan-bulan, bahkan mungkin udah bertahun-tahun, pengen jadi kepala daerah. Tapi nunggunya last minute, ya sudah, berjudilah itu. Nggak mungkin mundur lah kalau orang sudah mau memikirkan pertarungan di pilkada. Jadi pilihlah konsultan yang mau diajak berdebat di awal, yang mau berpahit-pahit di awal gitu, daripada bermanis-manis di depan tapi akhirnya kena porot juga, keluar juga duitnya banyak-banyak gitu. Jadi kalau mau menang pilkada itu memang harus melakukan langkah-langkah yang rasional. Jangan langkah-langkah yang kepepet, jangan langkah-langkah katanya, jangan langkah-langkah wah luar biasa, keren ini kita segala macam, tapi nggak terukur. Banyak kawan-kawan kandidat itu kalah karena mereka tidak mau melihat fakta day to day apa yang terjadi di lapangan terkait kompetisi pilkada itu. Teman-teman tim sukses yang ada di sekitaran kandidat juga tak usah khawatir dengan urusan independen ini gitu, karena itu justru akan memperkuat eksistensi mereka. Jangan juga mengatakan, wah kalau di jalur independen nanti konsultannya lebih mendominasi, nanti konsultannya akan lebih mempengaruhi kandidat. Tidak, kan sudah kita katakan memang kadang tim sukses dengan konsultan itu ada semacam gesekan-gesekan. Tapi percayalah kalau Citra Indonesia itu akan memuliakan tim sukses itu karena mereka adalah bagian dan badan dari kandidat itu.